Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Prasetyo dengan NPM 100.400.11171 Fakultas Hukum Unisba ingin mempresentasikan tentang penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan penyebaran data pribadi pengguna fintech ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Latar belakangnya, data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi, sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Banyak terjadi masalah-masalah dalam hal ini. Banyak aplikasi pinjaman online yang melakukan penyebaran data pribadi dan melakukan teror terhadap pihak peminjam. Seorang debitur yang telat membayarkan tagihannya akan dihubungi melalui telepon secara berkala serta mendapatkan ancaman-ancaman. Adapun data atau informasi konsumen wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dari atau informasi pribadi konsumen. Identifikasi masalahnya, bagaimana penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan penyebaran data pribadi pengguna fintech. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi fintech. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan penyebaran data pribadi pengguna fintech. Lalu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi fintech. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data-data sekunder. Lalu metode dan teknik pengumpulan datanya juga dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian, debt collector yang melakukan penyebaran data pribadi pengguna fintech, ternyata tidak semua debt collector terjun langsung ke lapangan untuk menemui konsumen yang menunggak cicilan. Ini adalah jenis-jenis penagihan dengan cara kerja masing-masing. Yang pertama, debt collector, yang kedua juru tagih, dan yang ketiga juru sita. Yang pertama, dalam penagihan tunggakan utang, tingkat pertama yang bertugas adalah seorang debt collector. Debt collector memiliki cara kerja mengingatkan tanggal jatuh tempo utang kepada konsumen. Yang kedua, juru tagih. Juru tagih adalah orang yang berjumpa langsung dengan konsumen atau nasabah yang menunggak utang. Juru tagih tentunya harus mengetahui tentang kondisi finansial sang konsumen atau nasabah. Juru tagih wajib mengingatkan kepada konsumen tentang kewajiban seorang nasabah untuk membayar utangnya dengan cara persuasif tanpa teror dan kekerasan. Lalu yang ketiga, juru sita. Juru sita mempunyai tugas mendatangi rumah konsumen yang belum melakukan pembayaran utang dan melakukan penyitaan. Selain itu, juru sita juga bisa melakukan proses hukum seorang konsumen yang menunggak kewajibannya membayar utang. Penanganan kasus penyebaran data pribadi. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui elektronik terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dijelaskan juga dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, sanksinya diatur dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kesimpulannya, perbuatan debt collector dalam menagih utang dapat dikategorikan telah melanggar pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggung jawab mutlak, strict liability, terhadap si pembuat. Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan antara debt collector sebagai karyawan dari perusahaan, maka pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan vicarious liability pada pengurus perusahaan direksi bahwa direksi tidak ditemukannya delik.
Namun, karena kesalahan tersebut yang dilakukan pegawainya, pihak direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pasal 1367 KUH Perdata. Saran OJK bersama pihak terkait lain perlu membentuk undang-undang tentang kebijakan penggunaan debt collector dan undang-undang mengenai kegiatan fintech P2PL agar dapat mempidanakan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan fintech ilegal, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada debt collector saja, tetapi pengurus direksi dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian perlu ditingkatkannya fungsi pengawasan OJK terhadap keberadaan aplikasi fintech ilegal, serta korban berhak mendapat restitusi dari pelaku yang diatur dalam UU PSK dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 7 Tahun 2018. Dan perlunya kerjasama lembaga terkait untuk sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak terkait, khususnya OJK, kepada masyarakat agar menggunakan fintech yang ilegal, sehingga masyarakat mampu membedakan fintech yang terdaftar berizin dengan fintech yang ilegal, yang kegiatannya tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan, otoritas berwenang, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi yang saya sampaikan, maaf apabila banyak kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.